Stop, kalau kalian ingin nonton semua perkataan Ahok terbukti, tonton video ini sampai habis. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi dan perluasan kawasan Ancol di Teluk Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sejak Februari lalu. Keputusan tersebut memberi izin kepada Ancol untuk memperluas kawasan seluas 150 hektar di Teluk Jakarta dengan menimbun sebagian permukaan laut dengan pasir. Ancol itu untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pantai yang baik. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya di luar kepentingan masyarakat. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Pak Gubernur tentunya semua melalui sebuah proses yang panjang. Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Rencana reklamasi harus digarisbawahi, dari 17 pulau itu yang 13 dibatalkan, yang akan direncanakan. Tetapi yang sudah terbangun itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Dan itulah timbulnya IMB tadi. Jadi tidak ada persoalan bahwa janji kampanye Anies tetap ada. Kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan pengurukan, dan kalau ini perluasan. Baswedan ingin menerbitkan dan ingin melakukan reklamasi seluas 150 hektar. Kebijakan Pak Anies melakukan penyegelan terhadap 900 sekian bangunan yang di atas reklamasi itu, saat ini Pak Anies menerbitkan IMB di atas lahan yang sama. Hal yang tidak konsisten ini harus benar-benar kita pandang ketidakseriusan daripada gubernur dalam membangun DKI Jakarta khususnya untuk wilayah Ancol patut dipertanyakan. Sebenarnya menolak, karena menolak keras adanya reklamasi. Karena reklamasi sudah dilihat oleh pandangan saya dari kecil itu mengawal pesisir laut, baik pun di dasar laut, itu akan menjadi beban penderitaan kita, kesengsaraan kita sebagai masyarakat nelayan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Yesus anak Tuhan. Pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan atau reklamasi kawasan rekreasi dunia fantasi atau Dufan dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Anies. Adapun keputusan gubernur atau Kepgub tersebut mengenai izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektar dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. Kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Gubernur Anies ini menuai banyak kecaman lantaran hal tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu, di mana dirinya mengatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, ia menganggap reklamasi akan mematikan ekonomi para nelayan sekitar. Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik, airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Salah satu yang mengecam kebijakan Gubernur Anies tersebut ialah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Melalui akun sosial media Twitter, KIARA menyebutkan bahwa keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 memiliki kecacatan hukum karena regulasi yang dijadikan sandaran dinilai hanya menguntungkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Senada dengan KIARA, anggota Komisi D DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Viani Limardi, turut mempertanyakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mengeluarkan keputusan reklamasi untuk mengembangkan kawasan wisata Ancol tersebut. Bukan Gubernur Anies namanya jika tidak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Diketahui pada tahun 2019 lalu, dirinya menjadi sorotan lantaran mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB di Pulau Reklamasi yang sebelumnya sempat disegel oleh dirinya sendiri. Hal tersebut membuatnya disebut-sebut mengkhianati janji. Karena Pak Anies mendeklar penolakan reklamasi, maka rentetannya jadi panjang. Kebijakan Pak Anies melakukan penyegelan terhadap 900 sekian bangunan yang di atas reklamasi itu, saat ini Pak Anies menerbitkan IMB di atas lahan yang sama. Kalimat itu menarik memang, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Selain mengenai Pulau Reklamasi, janji yang juga diingkari oleh Gubernur Anies semasa kampanye ialah mengenai penggusuran. Prosesnya harus dilakukan dengan manusiawi. Lebih dari 20 tahun, 30 tahun itu mereka memiliki hak untuk melakukan legalisasi. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin,
yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tergantung pada konsistensi pemimpin tersebut kepada janji-janji yang telah disampaikannya. Keputusan Gubernur Anies dalam mengeluarkan izin reklamasi adalah pelanggaran bagi janjinya sendiri. Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Kita kembali ke sejarah reklamasi 24 tahun yang lalu. Di tahun 1995, Presiden Soeharto merilis Kepres nomor 52 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Di tahun 2003, tanggal 19 Februari, Kementerian Lingkungan Hidup menentang reklamasi Pantura Jakarta. 19 September 2015, Gubernur DKI Fauzi Bowo rilis Pergub 121 tentang reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta. Lalu 5 Desember 2012, Presiden SBY rilis PP 122 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Lalu tanggal 23 Desember 2014, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok merilis keputusan Gubernur nomor 22/38 tentang pemberian izin pelaksanaan. Tahun 2016, tanggal 25 Oktober, Gubernur DKI Ahok rilis Pergub 206 tentang panduan rancangan kota pulau C, D, dan E hasil reklamasi. Lanjut di tahun 2017, kampanye Gubernur Paslon Anies Baswedan Sandiaga Uno berjanji menolak reklamasi. Tetapi, setelah terpilih 4 Juni 2018, Gubernur DKI Anies Baswedan rilis Pergub nomor 58 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pengelolaan reklamasi. Di 26 September 2018, Gubernur Anies cabut izin prinsip 13 pulau reklamasi tetapi tetap melanjutkan 4 pulau C, D, N, dan G yang sudah terlanjur dibangun. Bulan November, Anies rilis Pergub 120 tentang penugasan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola tanah reklamasi. Dan di bulan yang sama, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP DKI menerbitkan IMB atas nama Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D. Setelah saat ini, izin IMB ramai sekali dibicarakan dan menjadi perbincangan, meski dirilis November tahun lalu. Kalau bicara tentang IMB, memang tidak biasa pemerintah itu mengumumkan. Apakah ini sesuai dengan janji kampanye yang dijanjikan oleh Anies Baswedan? Komen di bawah. Buat kalian yang mendukung Ahok dan suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita seperti ini. Anies Baswedan mengatakan bahwa proses penerbitan izin IMB untuk pulau reklamasi sudah sesuai dengan prosedur. Ia juga mengatakan bahwa jika pihak dari pengembang reklamasi mengajukan IMB, kalau semua sesuai dengan ketentuan, maka izin IMB akan diterbitkan. Dan Pak Anies juga mengatakan bahwa setelah bangunan disegel, pemilik bangunan juga digugat ke pengadilan karena tidak mempunyai izin IMB. Hakim memutuskan untuk mendenda pihak pengembang karena membangun tanpa mempunyai izin IMB. Saat ini, Pak Anies sudah mengeluarkan izin IMB di pulau reklamasi karena pengembang sudah mengikuti atau melengkapi prosedur untuk izin IMB. Apakah keputusan Anies mengeluarkan izin IMB untuk pulau reklamasi sesuai dengan janji kampanye saat dia mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI? Komen di bawah. Apakah dengan dihentikannya proyek reklamasi ini merupakan solusi yang tepat untuk Jakarta? Karena Ahok pernah mengatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi, maka masalah Jakarta bisa diselesaikan.
Dana kontribusi tambahan dari Pulau Reklamasi bisa digunakan untuk menyelesaikan semua masalah di Jakarta, seperti masalah drainase atau menyelesaikan tanggul dari ujung ke ujung. Reklamasi yang sudah terlanjur dibangun itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak. Saya kira jangan membohongi. Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat Fasum dan Fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Gitu. Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Janji kampanye Pak Anies, yang dikatakan Pak Anies itu sesungguhnya bukan menolak reklamasi semata. Jangan bacanya secara telanjang. Baik. Tetapi adalah menghentikan rencana reklamasi. Harus digarisbawahi, dari 17 pulau itu yang 13 dibatalkan, yang akan direncanakan. Tetapi yang sudah terbangun itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Dan itulah timbulnya IMB tadi. Jadi tidak ada persoalan bahwa janji kampanye Anies tetap ada. Nah sekarang problem disebut tadi irisannya di Pulau K dan L itu ada sejarah sendiri yang dibahas hari ini ya dengan Kepkup 237 itu bahwa itu ada asal usulnya bahwa ada permintaan dari PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan perluasan sehingga oleh teman Kiara disebut sebagai reklamasi. Kita akan berbeda pandangan bahwa akan terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah ini reklamasi atau tidak. Kalau dicantolkan di Pulau KL iya, dan memang pengertian secara umum reklamasi ada pengurukan. Tapi dalam pemahaman kami bahwa ini adalah perluasan kawasan yang sudah ada. Berbeda, sangat tipis perbedaannya ya. Jadi kalau reklamasi yang dipahami 13 pulau dari tidak ada diadakan. Tetapi ini sudah ada sejak tahun kalau tidak salah ingat saya itu sejak tahun 2001 sejak zaman Pak Harto ya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan proyek JD. Jadi
adanya pulau perluasan kawasan sisi yang Ancol itu di Kepgub itu ada 2 yang akan dilakukan perluasan kegiatan. Yang pertama sisi barat, sisi timur. Yang sisi barat ya itu belum sama sekali, aja gundukan-gundukan. Yang sisi timur sudah selesai 20 hektar. Itu yang dimaksud mungkin Pulau L ya kali ya, apa Pulau K. Dan itu sebetulnya punya irisan dengan JD. Dampak dari pengurukan normalisasi sungai 13 sungai, hasil dari lumpur-lumpur itu dipindahkan. Itu punya sejarah lama. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini bukan reklamasi, pemahaman bukan. Kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan pengurukan, dan kalau ini perluasan. Dari situ maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah proyek bukan kategori reklamasi. Memang di dalam cantolan di atasnya pun tidak menyebut reklamasi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.